Perkenalkan, nama saya Nicholas Renaldo, dosen S1 Akuntansi Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester 1, yakni Matematika Bisnis dengan beban 3 SKS. Mata kuliah yang saya ajarkan ini untuk kelas S1 Akuntansi. Saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah ini akan memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam memahami matematika dalam lingkup bisnis. Mata kuliah ini akan mengajarkan mahasiswa mengenai teori bilangan, aljabar, persamaan fungsi, barisan dan deret, bunga, asuransi, diskon, analisis data, linear programming, cost volume profit, dan optimisasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yaitu pertama, mahasiswa dan dosen pengampu membuat kontrak kuliah. Kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang ilmu keahliannya. Ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Keempat, menganalisis permasalahan ekonomi dalam bentuk fungsi linear, nonlinear, diferensial, dan optimisasi dengan baik. Ujian tengah semester akan dilaksanakan pada pertemuan 8 dan ujian akhir semester akan dilaksanakan pada pertemuan 16. Metode perkuliahan adalah collaborative learning yang dikombinasikan dengan kuliah mimbar. Metode penilaian untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester berdasarkan bobot soal yang telah ditentukan dan penilaian objektif berdasarkan jawaban mahasiswa. Untuk bobot nilai akhir, soft skill sebesar 20%, tugas 30%, UTS 25%, dan UAS 25%. Sebelum memasuki materi, marilah kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul untuk belajar pada hari ini. Mari kita berdoa sesuai ajaran dan agama kepercayaan masing-masing. Silakan doa dimulai. Doa selesai. Berikutnya akan saya jelaskan materi tentang aljabar. Apakah yang saya share screen sudah terlihat? Halo, apakah yang saya share screen sudah terlihat? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, kita belajar tentang aljabar ya. Dulu waktu SMP atau SMA mungkin sempat dipelajari juga. Kita coba bahas lebih lanjut ya. Ini ada sedikit cerita tentang aljabar, di mana dia menggunakan huruf sebagai pengganti angka, di mana huruf tersebut mewakili variabel atau konstanta yang digunakan dalam ekspresi matematika. Ini nanti bisa kita baca aja. Nah, ini ada ekspresi aljabar. Misalnya nih, 5x buka kurung 2x kuadrat tambah y. Jadi aljabar ini sebagai pengganti angka berarti kita boleh tambah, kurang, bagi, kali. Itu bisa semuanya. Atau 4x buka kurung x tambah 2y kurang 1 tutup kurung. Ini juga ekspresi aljabar. Nah, kalau misalnya ada tertulis x pangkat 3, ini berarti x-nya dikali sebanyak 3 kali. Berarti x kali x kali x. Kalau 5 pangkat 4, kalau angka biasa ya, berarti kan 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, kita bisa menambahkan, menjumlahkan, membagi, atau mengkali. Contoh, 4x dikurang 2x hasilnya sama dengan 2x. 5x kuadrat kurang 2x kuadrat sama dengan 3x kuadrat. Artinya apa di sini yang bisa kita lihat? Kalau dia sama-sama x, berarti angka 4 dan angka 2-nya bisa kita kurangi. Karena sama-sama x kuadrat di sini, angka 5 dan angka 2-nya bisa kita kurangi sehingga jadinya 3.
Nah, kita lihat di sini. 5x kurang 2y tambah 3x kurang 2y. Yang x kita tambahkan, yang y juga kita jumlahkan. 5 tambah 3 8. Minus 2 minus 2. Minus tambah minus jadi plus kan. Jadi 2 tambah 2 4, tandanya minus. Sehingga persamaan atau ekspresi ini disederhanakan menjadi 8x kurang 4y. Ini juga sama ya konsepnya sebenarnya. Nah, ini ada sifat distributif. Kalau min di depan seperti ini, itu kita anggap negatif satu. Negatif satu kali 4x, jadinya negatif 4x. Negatif satu kali negatif 3y, menjadi positif 3y. Kalau 5 buka kurung 3x tutup kurung, ini sama dengan 5 kita kali 3, baru x. 5 kali 3 sama dengan 15, munculkan x di belakangnya. Ini kali maksudnya ya. Kalau perkalian 5x kali 2x itu berarti 5 kali 2 sama dengan 10. X kali x itu sama dengan x kuadrat. Jadi untuk pembagian juga sama nanti bisa. Ini penyederhanaan untuk ekspresi aljabar. Jika A tambah B dikali dengan A kurang B itu sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Ini juga ada sifat distributif sesuai yang sudah kita pelajari ya sebelumnya. Nah, ini ada contoh nih. Misalnya kita mengalihkan 2A tambah 3B dikali dengan A tambah B. Maka 2A kita kalikan dulu dengan A. Sebentar ya. Saya coba aktifkan fitur whiteboard dulu. Oh, ini bisa. 2A kali A itu menjadi yang ini. Oke. Yang saya kasih panah-panah ini nampak nggak ya di tempat kalian? Yang biru sama merah ini. Nampak, Pak. Nampak, Pak. Oke. Jadi kita kalikan satu-satu ya. Berikutnya lagi. 3B sama A. Berarti ini 3B kali A. Berikutnya lagi. 3B dengan B. Jadinya yang ini. Setelah kita kali, jadinya 2A kali A, 2A kuadrat. 2A kali B jadi 2AB. 3B kali A menjadi 3AB. 3B kali B menjadi 3B kuadrat. Karena 2AB dan 3AB itu sama-sama AB belakangnya, bisa dijumlahkan menjadi 5AB. 2A kuadrat karena nggak bisa dioperasikan lagi, ya kita tulis seperti biasa. 3B kuadrat juga karena tidak bisa dioperasikan lagi, kita tulis jadi 3B kuadrat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang mau bertanya, jangan malu-malu ya. Kita belajar semua di sini. Tidak ada yang bertanya? Oke, kita lanjut ke persamaan sederhana dan persamaan simultan. Misalnya dikatakan 4 kurang 3x sama dengan 2x kurang 11. Solusinya adalah kita pindahkan posisinya. Yang berupa angka kita kelompokkan di satu sisi. Yang berupa aljabar kita kelompokkan di satu sisi. 4 kurang minus 11-nya pindah ke kiri. Ini 2x kurang 3x-nya minus 3x-nya kita pindahkan ke kanan.
Minus sama minus jadi positif. 4 tambah 11. Minus sama minus jadi positif juga. 2x tambah 3x. 4 tambah 11 kan 15. 2x tambah 3x hasilnya 5x. Jadi x-nya adalah 15 bagi 5 sama dengan 3. Ini ada contoh yang sedikit lebih rumit ya, berupa pecahan. Kita mencari KPK dari masing-masing penyebutnya dulu. 5, 4, 20, dan 2. Kemarin udah belajar ya tentang KPK. Hasilnya adalah 20. Kita kalikan semuanya dengan 20. 20 kali 2y per 5 tambah 20 kali 3 per 4 tambah 20 kali 5 sama dengan 20 kali 1/20 kurang 20 kali 3y per 2. Sederhanakanlah semua hitungan ini, terus ikuti dengan cara yang di atas, kita kelompokkan yang masing-masing, yang berupa aljabar sebelah kiri, yang berupa angka di sebelah kanan, nanti dapat nilai y-nya sama dengan -3. Ini ada persamaan simultan. Nih ya, kita lihat metode substitusi. Diketahui x tambah 2y sama dengan -1 dan 4x kurang 3y sama dengan 18. Sekarang persamaan pertama ini kita bikin jadi x sama dengan bentuknya. Berarti -1, positif 2y, itu pindah ke kanan menjadi negatif 2y. Nah, sekarang 4x kurang 3y sama dengan 18, ini kan persamaannya. X yang di sini kan 4x kurang 3y kan. Ini kan x berarti. Saya tandai dulu. Ini kan x ya sebenarnya. Yang di aljabar tadi. Itu ditukar dengan nilai yang ini. Dimasukin. Itulah yang namanya substitusi. Kita menggantikan nilai x-nya. Setelah itu kita lakukan perhitungan aljabar seperti biasa. Kemudian diselesaikan satu persatu. Nanti dapat nilainya y sama dengan -2. Kemudian untuk mendapatkan nilai x, kan sudah dapat y-nya -2. -2-nya tuh masukin lagi ke persamaan yang ini. Gitu. Udah dimasukin dapat nilai x-nya adalah 3. Jadi solusinya x adalah 3 dan y-nya adalah -2. Kalau ini sekedar untuk memverifikasi apakah benar jawabannya itu, rupanya benar setelah diuji coba ya. Kemudian bisa juga dengan metode eliminasi. 3x tambah 4y sama dengan 5. Kita tulis dulu di sini. Persamaan kedua, 2x kurang 5y sama dengan -12. Misalnya nih, kita mau eliminasi x-nya terlebih dahulu. X-nya lihat ini ada 3, ini angkanya 2. Kita putar. Yang di persamaan pertama kita kali 2, persamaan kedua kita kali 3. Atau di sini -3. Tujuannya kenapa? Nanti akan kita lihat. Yang penting ada angka 3-nya. 3x kali 2, 6x. 4y kali 2 jadi 8y. 5 kali 2 menjadi 10. Yang bawah juga sama kita kali -3 dulu. Nah, tujuan dikali -3 ya supaya nanti ketika kita tambahkan x-nya tuh menjadi 0. Kan tujuannya kita mau menghilangkan x-nya terlebih dahulu. Makanya 6 tambah -6 kan jadinya 0. 8 tambah 5 hasilnya 23. 10 tambah 36 hasilnya 46. Kalau 0 kan berarti hilang ini ya. Yang ini hilang. Jadinya tinggal 23y sama dengan 46. Y-nya berarti 46 bagi 23 hasilnya 2. Kemudian untuk mencari nilai x-nya, ya kita ambil aja salah satu persamaan. Y-nya kita ganti dengan angka 2. Nanti x-nya dapat -1. Untuk memverifikasi, ya seperti biasa, nilai x dan y-nya masukkan ke masing-masing persamaan ini. Apakah hasilnya 5 dan -12? Kalau iya berarti sudah benar jawabannya. Oke, ini untuk metode substitusi dan eliminasi. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dua metode ini? Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Tidak ada ya. Nah, ini kemudian pakai metode grafis. Kalau grafis ya kita gambar persamaan garisnya. 4x kurang 3y sama dengan minus 18. Inilah dia garisnya. X tambah 2y sama dengan minus 1. Inilah garisnya. Ini harus digambar dengan skala yang tepat ya. Biasanya kalau kita pakai buku matematika itu lebih rapi. Kalau mau di buku tulis atau di HVS ya harus pakai mistar atau penggaris. Nanti dapat titik perpotongannya itu. Nanti dapatnya di X-nya 3, Y-nya minus 2. Itu kalau pakai metode grafik. Oke, sudah ada 3 cara ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kita lanjut ya kalau tidak ada. Ini ada kasus, ada 3 mobil baru dan 4 van baru dimasukkan ke dealer bersama-sama 97.000. 5 mobil baru dan 2 van baru 103.100. C kita anggap sebagai mobil ya atau car. V mewakili van. Berarti yang pertama kan 3 mobil baru dan 4 van. Berarti 3C tambah 4V. Itu 97.000. 5C dan 2V menjadi 103.100. Ini pakai metode eliminasi. Jadi dapat nanti nilai C-nya segini 15.600. Nanti substitusi nilai V-nya 12.550. Ini metode eliminasi ya. Oke, kalau yang tadi itu kan ibaratnya masih linear ya, masih satu garis ya. Kalau sekarang garisnya bersifat parabola. Biasa kita sebut persamaan kuadrat. Nah, ini ada contoh nih. 2x kuadrat tambah 5x kurang 3. Ini kurang ini ya, nggak nampak. Sama dengan 0. Kita mau mencari nilai x-nya ada berapa. Biasanya ada dua, kadang bisa satu, kadang bisa tidak ada. Nah, kita coba dulu. Oke, pertama kita bagi dulu angka di depan koefisien x kuadratnya. Kan dua ini. Berarti semuanya dibagi dua. Jadinya x kuadrat tambah 5 per 2x kurang 3 per 2 sama dengan 0 per 2. Berarti ini kan tetap 0 ya. Minus 3 per 2 kita pindahkan ke sisi kanan menjadi positif 3 per 2. Selanjutnya, ini kan ada 5 per 2 ya di depan x-nya. Itu kita bagi dua. 5 per 2 kalau kita bagi dua jadinya kan 5 per 4. 5 per 4-nya kita kuadratkan. Terus kita tambahkan di sisi kiri dan sisi kanan. Jadi 5 per 2 bagi 2 dapatnya 5 per 4. 5 per 4 dikuadratkan di sisi kiri dan kanan. Ini menjadi x tambah 5 per 4 kuadrat. Kalau kita sederhanakan. Kalau tidak percaya, ini kalian bisa buktikan sendiri, kalian hitung. Seperti penjabaran aljabar yang tadi saya jelaskan di awal ya. Kalian kalikan satu-satu, nanti jumlahkan. Nanti hasilnya pasti jadi x kuadrat tambah 5 per 2x tambah 25 per 16. Ini kan 25 per 16 ya kalau dikuadratkan. Tujuannya kenapa harus ditambah kuadrat dari setengah nilai koefisien x? Supaya kita bisa menyederhanakan menjadi bentuk kuadrat seperti ini. Ini akan memudahkan kita dalam perhitungan nanti. Kemudian 3 per 2 tambah 25 per 16. Ini kita hitung dapatnya jadi 49 per 16. Untuk menghilangkan kuadrat berarti sebelah kanan harus diakarkan. Jadi di sini sudah tidak ada kuadrat. Akar dari 49 per 16 adalah 7 per 4. Tapi ingat, karena dia sifatnya akar, itu hasilnya bisa positif, bisa negatif.
Makanya di sini tertulis plus minus. Jadi nilai X-nya itu adalah minus 5 per 4 ini karena positif, kita pindah ke kanan menjadi negatif ya. Minus 5 per 4 plus minus 7 per 4. Untuk X1, kita misalkan dia pakai plus, X2-nya kita misalkan dia pakai negatif. Jadi ada dua alternatif jawaban. Setelah kita sederhanakan nanti X1 nilainya 0,5, X2 nilainya minus 3. Jadi rupanya persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 itu bisa menghasilkan dua buah jawaban. Ini ada contoh berikutnya juga. 3x kuadrat kurang 11x kurang 4 sama dengan 0. Kalau kita hitung nanti hasilnya adalah X-nya bisa minus 1/3, bisa juga nilainya X-nya adalah 4. Nanti bisa kita buktikan, hasilnya pasti akan 0 juga. Dua jawaban juga dia hasilnya di sini ya. Mungkin waktu kalian SMA atau SMP ada belajar metode yang ini. Berapa dikali berapa, dengan berapa ditambah berapa hasilnya harus sama dengan koefisien C per A dan B. Ya, itu dulu metodenya memang sering dipakai ya. Jadi ini ada nambah metode baru ya. Mungkin sebagian dari kalian belum pernah tahu ada metode seperti ini. Tapi nggak apa-apa sebenarnya. Apapun metodenya, yang penting jawabannya bisa sama. Itu diizinkan nanti. Tidak apa-apa untuk digunakan. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait hal ini? Nah, ini dia konsep sederhananya. Ketika diturunkan pakai metode yang tadi ya, semuanya dibagi dengan A dulu. Kemudian yang konstanta pindahkan ke kanan jadi negatif C per A. B per A-nya kita bagi 2 lalu dikuadratkan jadi B per 2A kuadrat. Lalu kita ikutin tahapan perhitungannya nanti keluar jadi rumus seperti ini. Ini yang dulu kita sebut sebagai rumus ABC. Rumus ABC yang untuk membantu menghitung persamaan atau nilai dari X dari persamaan kuadrat. Nah, ini kalau yang langsung pakai rumus ABC dapat 0,5 dan minus 3. Sama seperti yang tadi kita hitung secara satu persatu ya. Oke, kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, jangan segan-segan ya. Kita belajar kok di sini. Jeff, gimana Jeff? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Bisa dipahami dengan baik? Brian gimana? Ada yang mau ditanyakan, Brian? Nggak ada kayak Pak, soalnya saya tengah-tengah video baru masuk Pak, jadi kurang paham. Ya, nggak apa-apa. Nanti kan ada video bahan ajar juga ya, yang bisa kalian pelajari. Ya Pak. Ya. Wiwin, gimana Wiwin? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada, Pak. Oke, bisa ya dipahami semuanya. Kalau begitu, perkuliahan kita cukup sampai di sini dulu ya. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Nanti apabila ada pertanyaan ketika kuliah offline bisa ditanyakan dengan saya atau melalui WA juga boleh. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih, selamat sore.
Kita foto bersama ya. Pak. Kita capture dulu ya. Kamsahamnida, Pak. Ya, kita capture dulu ya untuk bukti pengajaran ya. Boleh, Pak? Boleh. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih. Selamat sore semua.